Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan suster dan para ibu guru. Anak-anak, sekarang hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Anak-anak, hari ini gereja dan kita memperingati Hari Rabu Abu, yang mana Hari Rabu Abu ini merupakan awal dari masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan kita. Anak-anak, hari ini kita bersama-sama akan mengadakan ibadat Rabu Abu bersama-sama. Kita siapkan hati dan sikap kita. Mari kita buka ibadat hari ini dengan melambungkan lagu pembuka Hanya Debulah Aku. Anak-anak, mari ambil sikap berdoa yang baik dan sopan. Kita buat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah kami pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Allah, kuatkanlah kami agar kami mampu menentang kejahatan dan semoga kami dapat berpantang dan berpuasa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus.
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena dosa kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Camkanlah saat ini, saat perkenan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan melambungkan Mazmur tanggapan. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Anak-anak, setelah bermazmur, mari kita dengarkan Injil hari ini. Anak-anak tetap sikap berdoa ya.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, selamat berjumpa dengan Suster Emma. Hari ini kita bersama-sama ibadat Rabu Abu. Anak-anak, biasanya kalau anak-anak itu sekolah, suster akan memberikan abu di dahinya anak-anak dengan mengatakan,
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tetapi karena hari ini anak-anak di rumah, maka anak-anak berdoa secara pribadi. Lalu mengapa hari ini kita merayakan Rabu Abu? Dalam gereja Katolik kita merayakan masa Prapaskah, di mana 40 hari umat Katolik itu berpantang dan berpuasa. Seperti Yesus yang berpantang dan berpuasa selama 40 hari. Nah, kita diajak selama pantang dan puasa banyak berbuat baik. Caranya bagaimana? Kita berdoa, kita bermati raga, kita berbuat baik kepada teman-teman, kepada sesama kita. Maka di dalam gereja Katolik ada namanya aksi puasa pembangunan atau APP. Nah, disitulah kita selama 40 hari menyisihkan sedikit yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Tuhan melalui sesama. Anak-anak nanti bisa juga, kalau tahun lalu kita ber-APP dengan mengisi lalu mengumpulkan, sekarang anak-anak bisa dengan kita membuat celengan Yesus Tunawisma. Jadi setiap hari anak-anak mengumpulkan 2.000 perak atau 1.000 perak juga boleh. Lalu nanti di hari yang ke-40 dikumpulkan kemana? Nanti akan ada rekening yang diberikan oleh yayasan. Dari yang sudah terkumpul itu nanti kita serahkan ke Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Lalu dari Keuskupan Agung Jakarta akan membagi ke seluruh orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, anak-anak, mengapa disebut Rabu Abu hari ini? Karena nanti kita akan ditandai dengan abu, dengan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu abunya itu dari mana? Abu itu dikumpulkan dari daun-daun palma yang kering yang 1 tahun lalu sudah diberkati dan dipakai untuk gereja. Maka dikumpulkan, dibakar, lalu diberkati oleh Romo dan nanti akan menjadi tanda bahwa hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Anak-anakku yang terkasih, yang perlu kita lakukan, yang perlu anak-anak lakukan di rumah dalam masa Prapaskah ini, banyaklah berbuat baik, banyak berdoa. Berdoa semoga wabah corona segera berakhir. Berdoa supaya mama, papa, dan seluruh keluarga diberi kesehatan yang baik. Lalu berbuat baiknya apa? Anak-anak membantu papa dan mama. Membantu dengan cara belajar yang rajin, membantu cuci piring, membantu membersihkan rumah, membantu menjaga adik, dan lain-lain. Itu yang tepat dilakukan anak-anak selama masa Prapaskah. Maka anak-anak, mari kita lanjutkan doa kita dan kita bersyukur hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Terima kasih suster untuk pesannya hari ini. Anak-anak, tadi sudah mendengar pesan suster. Anak-anak ingat-ingat ya pesan suster ya, dan dilaksanakan anak-anak di rumah. Bisa anak-anak? Pintar. Sekarang anak-anak ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Bila kita benar-benar bertobat, Tuhan menaruh belas kasih kepada kita.
Maka marilah kita berdoa bersama-sama kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong kiranya agar gerejanya bertobat dan memperbarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga dalam masa Prapaskah ini Bapa mendatangkan rejeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan papan, berkat amal bakti umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa Prapaskah ini, sehingga kita benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami mengakui kelemahan kami. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, marilah kita satukan doa syukur dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. marilah kita ambil sikap berdoa kembali dengan baik dan sopan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mengikuti ibadat Rabu Abu ini. Allah,
berilah kami bantuan-Mu, agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu dan berguna bagi keselamatan kami. Allah Bapa, berkatilah kami, anak-anak TK Marsudirini Bekasi, agar selalu sehat, saling membantu, dan saling menyayangi. Dan semakin hari kami semakin dekat dengan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, mari kita tutup ibadat hari ini dengan membuat tanda salib. Ambil sikap berdoa yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ibadat hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti ibadat hari ini. Mari kita tutup ibadat hari ini dengan lagu penutup.